welcome back to my podcast Deep Thoughts with Nurul. Gimana kabar kalian hari ini sejauh ini di tahun 2020? Kita udah bulan September ya. Wow, waktu cepat banget berlalu. Berarti 3 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Wow, cepat banget. Dan aku berharap sih sejujurnya wabah corona ini akan segera berakhir gitu, karena ya dampaknya banyak banget kan yang kita alami dari wabah ini, dan aku berharap kita tetap sehat-sehat selalu ya. Oke, jadi hari ini aku mau ngomongin tentang satu topik, yaitu tentang perubahan. Oke, apa sih menurut kalian perubahan itu? Nah, kalau menurut aku perubahan itu adalah sesuatu yang bisa mengubah cara hidup kita, entah dengan cara yang positif atau negatif. Tapi sebenarnya perubahan itu nggak hanya dalam kehidupan kita, namun dalam banyak hal yang terjadi. Bisa dalam masalah pekerjaan, masalah yang sederhana, ataupun misalnya masalah yang derajatnya tidak sekompleks masalah kehidupan. Intinya kita sebagai manusia itu pasti gak luput dari yang namanya perubahan, ya gak sih? Karena kita fitrahnya adalah selalu berkembang, ya kan, selalu berevolusi gitu. Nah, kenapa ngomongin perubahan? Nah, yang menginspirasi aku ngomongin tema ini sebenarnya karena di kotaku sedang ada semacam kayak jam malam gitu. Aku tinggal di Depok, by the way, dimana semua aktivitas jadinya dibatasi nih. Dan buat aku itu adalah perubahan yang besar, karena gimana ya, kadang tuh aku suka suka kayak jajan makanan di malam hari gitu. Dan sekarang kayaknya kebiasaan itu akan hilang gitu, sehingga ada perubahan yang hilang. Nah, kemudian mungkin kalau buat kamu-kamu yang pulangnya malam, atau misalnya yang berpencaharian di malam hari, misalnya kayak jualan sesuatu yang harus malam-malam, tentunya akan merasakan kan kayak, wah, ini berubah semua ini ya gitu. Kalau di kota aku dibatasin cuma sampai jam 6 doang kalau untuk yang jualan-jualan gitu. Nah, aku agak sedih sih kalau boleh jujur dengan kebijakan ini, karena meskipun aku orangnya introvert, aku tetap seneng kok ngamatin kehidupan di malam hari gitu. Orang-orang jalan-jalan ke kafe, terus makan-makan, terus ada tukang jajanan tertentu yang ada di malam hari doang. Buat aku menarik, tapi ya itu akan hilang gitu karena dengan adanya kebijakan ini. Cuman ini nggak tahu sampai kapan gitu. Itu sih yang menurut aku agak membuat tidak aman gitu. Aku merasa tidak aman dengan hal tersebut. Nah, oke, by the way, perubahan itu banyak kan bentuknya, dan kayak coba deh kalian perhatiin, kalian flashback lagi di tahun 2020 ini. Perubahannya drastis banget ya. Kayak dari tadinya kita tuh pergi kemana-mana bebas, jadi semakin terbatas. Dari tadinya kita bisa olahraga bebas, sekarang yang hobi ke gym jadi nggak bisa ke gym. Kemudian jadi pakai ada masker segala gitu. Dan aku kalau boleh jujur, aku agak kurang suka sih pakai masker, karena aku tuh nggak bisa nafas. Kalau boleh jujur, sempat beberapa kali aku tuh rasanya kayak sampai pusing gitu karena aku nggak bisa nafas karena aku pakai masker gitu. Nah, kemudian perubahan lainnya adalah dalam bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Kayak serba harus jaga jarak, kemudian harus serba cuci tangan dan harus bersih gitu kan. Kayak banyak ya kan perubahannya. Kemudian juga jadi pada sering belanja online karena kontak fisik dibatasi gitu kan. Nah, itu kan perubahan ya. Nah, menurut aku perubahan ini tuh kayak dampaknya luas banget gitu ya. Kayak perubahan itu bisa mempengaruhi kita secara negatif atau positif, ya gak sih? Kalau dari aku sendiri sih,
perubahan di tahun 2020 ini kalau boleh jujur ya cukup meningkatkan tingkat kecemasan dan stres sih. Karena aku kalau boleh jujur jadi sering mimpi buruk, dan itu bisa dibilang kayak hampir tiap malam. Dan ya itu salah satu perubahan yang aku alami. Mungkin aku masih beradaptasi dengan situasi ini, mungkin di alam bawah sadarku aku masih belum bisa nerima kalau oke, cara hidupku berubah gitu. Nah kemudian perubahan yang lain adalah ya itu dari segi ruang gerak sih. Ruang gerak kita semakin terbatas ya nggak sih. Nah itu kan perubahan juga ya, nih khususnya ya buat kamu-kamu yang extrovert pasti merasa kayak wow nggak bisa kemana-mana gitu, kayak ya udah di sini aja gitu. Nah itu menurut aku kan kayak shock terapi juga ya buat orang-orang yang biasa keluyuran. Dan apalagi sekarang ada jam malam kayak gitu, wow pasti semakin terbatasi gitu. Jadi nggak bisa nongski lagi. Ya banyak yang berubah intinya. Nah kemudian dari segi pemberitaan di media juga kalian lihat sendiri kan trennya, beritanya tuh maaf ya agak suram gitu. Nah itu kan buat kita semua itu perubahan kan. Kita kadang-kadang di media suka lihat kadang-kadang berita positif yang ya cukup mengangkat jiwa kita gitu ya. Tapi sekarang kalau aku perhatiin beritanya tuh wow suram banget gitu. Nah enough with the rambling. Nah terus menurut aku ya perubahan di sekitar kita itu meskipun ada yang negatif, tapi menurut aku tetap pasti ada yang positifnya. Cuman menurut aku ini mungkin bakal menjadi pengalaman yang berbeda-beda di setiap orang dalam hal pengalaman perubahan positif. Nah menurut aku kayak perubahan positif yang aku alami nih ya selama tahun 2020 ini adalah aku belajar untuk lebih menjaga kebersihan lagi, khususnya dalam menjaga kebersihan alat elektronik seperti handphone. Karena sekarang kayaknya nih hampir pasti semua orang tuh punya handphone, dan handphonenya touch screen. Dan dulu sebelum wabah ini menyerang, kita kan jarang kan ngebersihin layar handphone. Terus kita jarang mungkin sebelum makan ya, misalnya mau makan apa kita comot-comot aja karena suka lupa cuci tangan. Nah sekarang tuh kan kayak wah harus cuci tangan gitu, atau harus pakai antiseptik gitu. Nah itu menurut aku kebiasaan yang baik sih, karena kita menjaga kesehatan diri kita sendiri. Jadi ya bisa dibilang kita peduli gitu kan sama kesehatan diri kita sendiri. Nah kedua hal yang menurut aku tuh perubahan yang positif adalah aku bisa mencari alternatif kegiatan lain nih yang lebih positif ketimbang nontonin berita di media. Yaitu misalnya aku sebenarnya baru nih bikin channel YouTube ini kan, dan ya bikin podcast ala inilah. Aku sedang menggali gitu. Nah ini menurut aku juga salah satu perubahan yang cukup positif, karena aku dipaksa nih untuk kreatif gimana caranya untuk tetap waras di situasi yang berubahnya tuh super cepat dan super nggak terduga gitu. Menurut aku dengan belajar hal baru itu ngasih sense of control gitu. Kayak masih ada kok yang masih aku bisa pegang dan aku bisa kendalikan gitu. Nah yang ketiga menurut aku perubahan yang positif dari semua ini adalah aku belajar menyadari bahwa koneksi dengan orang lain itu penting gitu. Maksudnya koneksi secara fisik ya gitu, misalnya kita meet up atau ketemuan sama teman, maksudnya orang-orang terdekat kita gitu ya. Nggak harus yang kayak ketemuan di kafe yang super rame gitu, nggak gitu juga. Intinya koneksi dengan orang-orang terdekat. Nah di sini aku menyadari bahwa ini tuh penting banget gitu, kita tuh untuk tetap berkoneksi satu sama lain gitu. Karena menurut aku ya perubahan mendadak seperti ini tuh berat banget untuk dialami kalau misalnya kita benar-benar purely sendirian terus nggak punya support system. Nah gitu sih, aku cuma pengen ngobrolin itu aja sebenarnya tentang perubahan ya, tentang
perubahan itu banyak dialami dari kita, terus perubahan itu punya aspek negatif dan positif, dan kemudian banyak hal-hal yang kita pelajari nih dari perubahan yang terjadi di sekitar kita. Nah, aku rasa aku sih cuma pengen ngobrolin hal itu. Nah, kalian bisa dong tulis di komentar di bawah ini, menurut kalian perubahan terbesar apa sih yang kalian pernah alami di dalam hidup kalian, terus efeknya gimana, dan bagaimana kalian menghadapi perubahan itu. Okay, I'm gonna see you on the next podcast. I love you, bye.